Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku. Nah, kali ini aku akan membahas tentang bocoran soal dan FR P3K Pedagogik. Nah, FR ini keluar di tahap 1. Oh iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar aku tambah semangat bikin video. Dan jangan lupa ditonton sampai habis karena nanti ada FR P3K Pedagogik yang tidak saya buatkan soalnya. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Berikut tujuan pembelajaran. Nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi, siswa dapat mendemonstrasikan laju reaksi. Rumusan tujuan pembelajaran yang belum lengkap di atas adalah A. Audiensi, B. Behavior, C. Condition, D. Degree, E. A, B, C, dan D salah. Oke, kita sebelum ke soal harus tahu dulu rumus tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada A. Audience, itu orang atau siswa atau peserta didik ya teman-teman. Yang kedua itu ada B. Behavior, perilaku yang spesifik setelah melakukan pembelajaran. Yang ketiga itu ada C. Condition, atau disebut sebagai bantuan atau alat. Yang keempat itu ada degree, tingkat keberhasilan siswa. Nah, ini ada contohnya. Setelah melaksanakan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Jadi, setelah melaksanakan pembelajaran itu disebut sebagai condition. Untuk membantu ya, biar kalimatnya itu lebih jelas. Atau disebut C. Nah, siswa itu sebagai audiens. Jadi, siswa peserta didik misalkan itu sebagai audiens atau A ya teman-teman. Nah, kemudian dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, ini disebut sebagai behavior. Behavior itu adalah perilaku yang spesifik setelah melakukan pembelajaran atau disebut sebagai B ya teman-teman. Kemudian secara benar ini adalah degree atau tingkat keberhasilan siswa, bisa secara benar, secara tepat, secara teliti, dan sebagainya ya teman-teman. Oke, kita lihat soal nomor 1 tadi, berikut tujuan pembelajaran. Jadi, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi itu disebut sebagai condition. Yang siswa disebut sebagai audiens atau A, terus dapat mendemonstrasikan laju reaksi itu disebut sebagai behavior atau B. Jadi yang belum itu adalah D ya, atau degree. Jawabannya D. Oke, masih ke soal yang sama di nomor 2. Berikut pernyataan tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listrik dan jenis ikatan kimia secara tepat. Rumusan tujuan pembelajaran yang termasuk behavior adalah A. Melalui kegiatan diskusi. Nah, ini merupakan kondisi atau condition ya teman-teman. Yang B itu peserta didik. Peserta didik ini sebagai audiens atau A. Yang J mampu menganalisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listrik dan jenis ikatan kimia. Nah, ini merupakan behavior ya teman-teman. Nah, yang D secara tepat itu adalah degree. Yang E itu melalui kegiatan diskusi peserta didik. Nah, ini udah masuk condition sama audience, jadi salah ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nah, ini FR tahap 1 untuk pedagogik yang harus kalian pelajari dan kalian hafalkan lah kalau bisa ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada teori Ausubel, Gagne, sama Piaget. Soalnya itu misalkan dia ada pembelajaran dimulai dari seperti ini dan sampai seperti ini. Nah, itu termasuk teori apa? Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang nomor 2 itu sintak PBL.
PBL itu Problem Based Learning, VJBL Project Based Learning, terus Inquiry Learning dan Discovery Learning. Untuk contohnya misalkan saya ambil yang Project Based Learning. Nah, nanti kita dikasih langkah-langkah untuk pembelajaran, terus kita disuruh menyusun pembelajaran project based learning. Misalkan penentuan pertanyaan mendasar kan biasanya pertama, yang kedua itu mendesain perencanaan proyek, terus yang ketiga itu menyusun jadwal, yang keempat itu misalkan memonitor peserta didik dan kemajuan proyeknya gimana. Terus yang kelima itu menguji hasil dari proyek kita tersebut. Yang keenam itu mengevaluasi pengalaman. Nah, seperti itulah ya teman-teman. Nanti kalian dikasih tahap-tahapannya, terus kalian disuruh nyusun. Misalkan 1 sampai 6 itu yang mana yang pertama, yang mana yang kedua, yang mana yang ketiga sampai 6. Terus ada juga misalkan dikasih tahapan atau langkah-langkah atau sintak-sintaknya ya. Nah, kalian disuruh nentuin itu termasuk sintak based learning, project based learning, atau problem based learning, atau inquiry atau discovery learning. Terus yang ketiga itu ada prinsip penilaian siswa, ada giving, checking, atau summing, dan lain-lain. Kalian baca aja prinsip-prinsipnya ini, misalkan pengertian-pengertiannya, beda-bedanya apa, contohnya seperti apa. Terus yang keempat itu urutan RVP. Pasti teman-teman kan udah buat RVP, udah tahu urutannya seperti apa. Dimulai dari apa, kemudian diakhiri dengan apa. Nah, untuk yang kelima ini ada assessment of learning, ada assessment for learning, dan assessment as learning. Jadi kalian baca pengertiannya dan bedanya seperti apa. Ini merupakan penilaian ya, ada yang penilaian akhir pembelajaran atau off learning, ada yang penilaian pas proses belajar. Itu disebut sebagai for learning. Nah, ada juga yang assessment as learning. Dia sama seperti assessment for learning. Oke teman-teman, 5 dulu untuk FR pedagogiknya. Tunggu video aku selanjutnya ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Terima kasih juga sudah menonton sampai habis, dan semoga dimudahkan dalam mengisi soal P3K dan kalian semua lulus P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.